wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan. Masih bicara tentang nama Allah As-Salam, yaitu nama Allah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Menyikapi musibah. Setiap musibah yang datang menimpa mesti kita cermati atau sikapi dengan baik. Kata para ulama, setiap musibah yang menimpa kita apabila kita sikapi dengan ridho kepada Allah, maka itu akan menaikkan martabat atau kedudukan kita di sisi Allah. Juga setiap musibah yang menimpa apabila kita sikapi dengan sabar, maka akan menghapuskan dosa. Nah, jadi kalau kita beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah dalam menyikapi musibah, maka kita dapat manfaat, ya. Kalau kita menyikapi musibah dengan cara yang diajarkan oleh agama kita melalui titahnya para ulama, maka kita dapat manfaat, ya. Nah, kalau kita menyikapi musibah dengan ridho, aku ridho ya Allah, aku dikasih musibah. Aku ikhlas ya Allah, dikasih musibah. Maka dengan ikhlas dan ridhonya kita, itu akan menaikkan martabat atau kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung enggak tuh? Ya. Untung kalau kita ridho. Tapi kalau kita tidak ridho, sudah musibah dapat, manfaat tidak dapat. Kemudian apa lagi? Kalau kita kena musibah menimpa kita, apabila kita sikapi dengan sabar, maka akan dapat pahala, ya, dan akan menghapus dosa. Dapat pahala sabar, juga dapat menghapus dosa. Ya Allah, aku sabar, tidak mengeluh, ya, dikasih musibah, maka kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Untung kan, daripada kita mengeluh, ya, sudah dapat musibah, tidak dapat pahala, tidak dihapuskan dosa. Nah, makanya sabar. Nah, sebaliknya setiap musibah yang datang, ya, apabila disikapi dengan keluh kesah, maka itu adalah merupakan permulaan siksa dari siksa-siksa berikutnya. Ya, siksa apa? Kita tersiksa dengan musibah tadi. Sekali sudah siksaannya. Kita kena musibah, tersiksa tak kita? Tersiksa. Kemudian kita mengeluh dengan musibah tersebut, tersiksa lagi tak kita? Ya. Aduh, kena ini pula, aduh ini pula, aduh ini pula. Dua sudah tersiksa. Tersiksa pertama kena musibah, tersiksa kedua kita mengeluh dan berkeluh kesah, dan selanjutnya berikutnya. Nah, itu, ya. Itu sebaliknya begitu. Jadi menyikapi musibah hendaklah dengan ridho dan sabar. Pengamalan makna as-salam. Setiap kita mempercayai dan mengimani bahwa as-salam adalah salah satu asma Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dituntut mengamalkan dan menerapkan makna-makna yang tujuan yang ada pada as-salam. Seorang hamba bisa dikatakan Abdus Salam apabila ia selamat dari beberapa perkara. Nah, kita kalau nak disebut, ya, Abdus Salam. Apa Abdus Salam? Hamba yang selamat. Hamba yang menyelamatkan. Bagaimana supaya kita dapat atau kita menerapkan daripada hamba yang dapat menyelamatkan tadi? Bagaimana? Pertama, selamat dari melakukan kecurangan-kecurangan. Ya, hendaklah kita itu menyelamatkan diri kita dari berlaku curang, ya. Baik hal yang bersangkutan dengan masalah harta benda, ya, seperti menyembunyikan aib barang yang dijual.
ini barang nih bagus, jualan di pasar, berdagang, ini barang nih bagus, kualitasnya luar biasa, padahal ada koyak dikit bajunya tuh, ya, padahal jahitannya tak bagus, padahal kainnya kain murahan, kita bilang ini kainnya bagus, ini, nah itu curang namanya, tidak jujur. Ada apa bekas sedikit lah lobang, tidak kita sebutkan, ya. Dulu Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu seorang ulama besar sekaligus pedagang juga. Beliau kalau pagi berdagang buka toko, sorenya mengajar, malamnya mengajar. Itu Imam Abu Hanifah, daripada salah satu imam mazhabul arba. Beliau ini pernah satu ketika jualan ada satu bajunya nih cacat. Ya. Nah, bajunya cacat. Ketika bajunya cacat tadi itu tengah hari azan masjid, Abu Hanifah bilang kepada tetangga, kepada kawan yang di sebelahnya, toko di sebelahnya, dia bilang, aku nak ke masjid dulu, nanti kalau misalnya ada orang beli ini baju cacat tadi tuh, kalau ada yang tawar dengan harga, jangan harga yang biasa, harga di bawah, karena baju ini cacat. Berangkatlah Imam Abu Hanifah pergi sembahyang zuhur. Ketika sembahyang zuhur, ya, ternyata waktu sembahyang tuh ada orang nawar. Nah, yang sebelah tadi tuh kawannya udah ingat harga apa tadi, disuruh harganya tuh diturunkan, jangan sama dengan standar biasa karena barangnya ada cacat. Akhirnya apa, dijual dengan harga normal. Pas balik dari sholat, Abu Hanifah nanya, mana barang tadi? Udah laku wahai Imam. Berapa dijual? Dengan harga normal. Lalu Abu Hanifah cari orang tadi sampai dapat. Berkeliling beliau cari di pasar sampai ketemu orang yang beli tadi itu. Kemudian ketemu, baru dijelaskan bahwa barang ini cacat, ada cacat di sini. Nah, kalau nak beli aku jual dengan harga normal, harga di bawah normal. Akhirnya dibalikkan duitnya sebagian. Nah, ini contoh kalau orang berdagang yang tidak curang. Kalau kita, alhamdulillah, sudah, tapi orang yang punya ilmu seperti Imam Abu Hanifah tidak mau dia gitu, ya, dicari ini orang tadi tuh. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Kecurangan itu kurang takaran, timbangannya dikurangi, ya, timbangannya dikurangi, disetel di belakang itu supaya dia kurang. Sekilo jadi tinggal 9 mata, ya. Nah, itu juga tidak boleh. Takarannya juga dikurangi, ya. Harusnya 1 liter, jadi 1 liter kurang satu apa? Kurangnya ada 1 liter. Kemudian korupsi, korupsi. Nah, itu juga kecurangan dan lain. Sabda Rasulullah SAW, man ghasyana falaisa minna. Kata Rasulullah SAW, orang yang melakukan kecurangan atau menipu kami bukanlah termasuk golongan kami. Tidak mau Rasulullah masuk di golongan beliau orang yang suka curang. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, apa yang harus dilakukan kepada orang yang kedua adalah selamat daripada dendam. Nah, selamat dari dendam. Nah, dendam adalah satu kemarahan yang belum terlepaskan dalam hati. Ya, orang yang di hatinya ada sifat dendam tidak boleh baginya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atas dasar dendam tersebut. Ya, nih nak negakkan amar ma'ruf nahi mungkar, nak negakkan mungkar. Aku nanti mau aku bakal obrak-abrik nanti orang yang dudukan di situ tuh main gaplek sambil minum-minum. Baguslah kata orang kan, tapi ternyata tujuan dia di situ bukan karena Allah. Ada salah satu musuh dia dulu di situ, ya, musuh dia dulu situ, memperebutkan seorang perempuan, sekali yang nikahi dia. Ini sesama ngejar nih, lagi muda,
Ya, lagi muda sama ngejar. Sekali yang dapat kawannya tuh dendam sampai tua. Kebetulan pula yang dapat tadi tuh suka main di warkop sama main judi. Datanginya ya diobrak-abriknya, rupanya tujuannya sekok tuh lah. Bantainya habis-habisan. Rupanya bukan amar ma'ruf, bukan nahi mungkar karena dendam, dalihnya nahi mung. Nah, ini tidak dapat nih yang kayak gini nih, ya. Tidak boleh kita melakukan nahi mungkar dengan dendam. Paham ya? Nah, itu hati-hati. Sayyidina Ali waktu berperang, nah sudah apa? Sudah terhunus dah pedang tuh, tinggal bacok lagi. Musuhnya kafir tadi dirudahi sama kafir tadi. Sayyidina Ali dirudahi sama kafir tadi. Akhirnya Sayyidina Ali sudah menghanuskan pedang begini nak menggal, tak jadi Sayyidina Ali. Pergi Sayyidina Ali. Ditanya, "Kenapa wahai Ali? Engkau tadi tak jadi menebas leher musuh tadi?" "Karena aku tidak lagi karena Allah. Pas dia meludahi aku emosi. Pas dia meludahi muka aku emosi. Kalau tadi aku apakan pedang tadi tuh, berarti aku membunuh dia bukan karena Allah, tetapi karena aku kesal dengan dia, aku benci dengan dia, maka aku tak jadi bunuh." Begitu sahabat, hati-hati ya. Nah, jadi nahi mungkar jangan emosi gini, hati-hati ya. Ya Bang Azmi. Jangan nahi mungkar emosi, tidak boleh, harus karena Allah. Itu yang kedua ya. Jangan karena dendam. Yang ketiga, selamat dari iri dan dengki ya. Orang yang selamat dari iri dan dengki adalah Abdus Salam ya. Hasad, dengki, kata Rasulullah SAW bersabda, "Al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru khatab." Ya. Kedengkian itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Artinya kalau kita dengki ya, maka amal kita yang sudah kita kumpulkan puluhan tahun hangus, habis, terbakar semuanya hanya sedengki sekali. Ya, hanya dengki sekali, bagaikan api memakan kayu bakar. Maka jangan dengki ya. Kalau dengki cepat-cepat istighfar ya. Tunggu 6 jam kata Allah. Kalau dia tak ada tobat juga dari dengki, hanguskan dia. Tapi kalau kita bertobat kepada Allah, maka insya Allah terselamatkanlah amal kita. Yang keempat, selamat dari berkehendak jahat kepada orang lain. Sedikit pun di dalam hatinya tidak ada terlintas niat supaya orang lain rugi dan celaka. Jangan ada dalam hati kita ingin kerugian orang lain, ingin orang lain tuh susah, ingin orang lain sekarat, ingin orang lain celaka. Jangan ada ya. Jangan ada seperti demikian itu. Nah, itulah karakter atau sifat orang yang beriman dengan nama Allah As-Salam ya. Apabila seorang hamba itu mampu mengamalkan 4 perkara tersebut ya. Apa tadi itu yang pertama? 4 perkara yang pertama apa tadi itu? Lupa sudah nih. Tidak boleh apa yang pertama tadi? Tidak boleh Yang kedua, dendam. Tidak boleh. Apa lagi yang ketiga? Dengki. Yang keempat, jangan berpikir untuk mencelakakan orang lah. Nah, apabila 4 itu sudah kita amalkan, maka kita berhaklah disebut sebagai Abdus Salam. Yang nama Abdus Salam banyaklah. Banyak yang Abdus Salam, tapi mengamalkan dari 4 tuh. Harusnya nama kita menjadi nasihat untuk diri kita ya. Nah, maka hamba itu bisa disebut orang yang mempunyai hati yang selamat dari kecurangan-kecurangan, yang selamat dari dendam, yang selamat dari iri hati dan menghendaki jahat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin
salim, ya. Itu nanti di hari kiamat itu kata Allah, harta, anak-anak tidak berguna sama sekali. Tidak ada berguna. Harta kita, anak kita tidak ada berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salim. Hati yang selamat dari apa? Dari 4 tadi. Orang tuh yang bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan di waktu Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabatnya. Nah ini dengarkan cerita ini. Ketika itu Rasulullah duduk-duduk dengan sahabatnya, maka beliau berkata, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki ahli surga. Sahabat ketika dengar itu, ya, penasaran siapa yang disebut Rasulullah nih. Ya, sahabat penasaran siapa yang disebut Rasulullah nih. Kemudian, ya, tidak beberapa lama datanglah seorang laki-laki, ya. Pada besok harinya Rasulullah SAW berkata lagi kepada para sahabatnya, seperti perkataan yang hari pertama tadi, akan lewat nanti orang ahli surga. Yang demikian itu berturut-turut sampai 3 hari. Lalu seorang sahabat yang bernama Amr bin As radhiyallahu an berkata, aku ingin melihat laki-laki itu. Penasaran tadi. Amr bin As tadi penasaran dia, ya. Nah, karena penasaran tadi itu, ya, akan keistimewaan apakah yang dimiliki seseorang tadi itu sehingga Rasulullah menyebutnya adalah seorang ahli surga. Kemudian Amr bin As ini 3 hari berturut-turut mengatakan bahwa ia ahli surga. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ia berturut-turut selama 3 hari adalah ahli surga. Kemudian Amr bin As mengikutinya sampai kemudian dan berkata kepada laki-laki tersebut, aku minta izin untuk bermalam di rumah engkau. Bermalam nih Amr bin As nih ke rumah yang si pemuda disebut Rasulullah ahli surga tadi. Akhirnya Amr bin As tadi bermalam di rumah laki-laki itu. Lalu Amr bin As bertanya kepada laki-laki tadi, berapa kali Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau adalah ahli surga? Apa yang engkau amalkan sehingga engkau seperti itu? Kata si laki-laki, kata si Amr bin As tadi, aku tidak melihat engkau banyak sholat. Diperhatikan 3 malam itu, malam-malam tidak tahajud laki-laki tadi. Tidak ada sholat yang kayak orang begitu, ya. Tidak, biasa-biasa aja. Tidak juga puasa seperti orang-orang yang soleh begitu, tidak. Nah, laki-laki tadi menjawab, memang aku tidak punya amalan yang banyak, namun hatiku sedikit pun tidak pernah menghendaki orang lain menjadi rugi, susah dan celaka. Dalam hatiku cuma ingin orang lain senang di dunia dan di akhirat. Amalannya itu cuman, ya, tidak pernah terpikir sedikit pun untuk kecelakaan kepada orang lain. Tak pernah sedikit pun berpikir buruk tentang orang lain. Ya, yang dipikirkannya apa? Macam mana orang lain bisa senang, macam mana orang lain bisa bahagia, macam mana bisa selamat di dunia dan akhirat. Itu cuman amalannya rupanya. Ternyata amalan ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Ya, ini berat nih. Ya, berat yang kayak gini nih. Tapi kalau kita amalkan luar biasa. Nah, ini adalah contoh orang yang berhati selamat. Qalbun salim tadi itu begitu tuh contohnya. Ya, qalbun salim tadi itu contohnya. Nah, kalau hati kita selamat dari dengki, kecurangan-kecurangan, dendam, dan juga selamat dari berkehendak jahat terhadap orang lain, berarti kita telah mendapatkan bagian dari nama Allah As-Salam, dan berhak pula kita disebut Abdus Salam. Ya. Kalau kita tidak kuat zikir sampai 1000 semalaman, kalau kita tidak kuat berzikir sampai 10.000, bersalawat sampai 5.000 semalaman, kalau kita tidak kuat sembahyang sampai 100 rakaat aja satu malam, kalau kita tak kuat puasa Senin Kemis, amalkanlah setidaknya dalam hati kita tidak ada berpikir untuk keburukan kepada orang lain, tidak ada berpikir untuk kecelakaan kepada orang lain. Berpikirlah supaya orang lain juga bisa masuk bahagia dunia dan
Orang yang dai, orang pendakwah itu begitu dia. Orang pendakwah itu dia begitu. Dia pengen, bukan dia dewek bisa masuk surga. Maka dia ajak kawan-kawan lain untuk bisa masuk surga. Dia pengen, bukan dia sendirian aja nikmat di di taman-tamannya surga. Ya, bukan dia dewean, tetapi ngajak orang lain untuk bisa berkumpul di taman-tamannya surga. Paham? Jadi dia menghendaki orang lain dan dirinya dan orang lain pun ingin juga merasakan nikmatnya, bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, itu termasuk daripada ciri qalbun salim. Ya. Makanya ya kita senang secara pribadi duduk di majelis ilmu taman-tamannya surga. Menghendaki kita bahagia dunia akhirat. Jangan kita aja sendiri, ajak orang lain untuk bisa menikmati tenangnya di taman-taman surga, bahagianya di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itulah ya yang dapat kita pelajari malam hari ini. Insyaallah pada minggu depan Al-Mu'min, nama Allah yang ketujuh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina